Episode 4281-4285. Hanya susunan transmisi yang dapat membuatnya segera pergi dari sini, lalu segera bersembunyi dan pulih dari cederanya. Dalam situasinya saat ini, hampir mustahil untuk dijalankan, selir Kekaisaran Mo Xuanfei, Mo Yulin, **Ying kamu harus melakukannya mati. Mo Yun tidak terburu-buru, **Ying dipukuli setengah mati olehnya kali ini. Aku akan membunuhnya lain kali. Mo Yun tidak ingin mati. Mo Yun tersenyum dan berkata, tenang, siapkan susunan transmisi di sini untukku. Aku akan melepaskan anak ini sebelum aku pergi. Apa yang dikatakan Feng Tianjing agak dapat dipercaya. Pada saat ini, Mo Yun melirik ke arah **Ying yang setengah mati. Pengadilan awan ajaib berdengung saat ini. Lepaskan Tuan muda, saya berjanji Anda dapat meninggalkan tempat ini dengan selamat. Apa yang kamu inginkan? Lebih besar dari tapi Mo Yun tahu sesuatu tentang dia tidak akan pernah mengizinkannya. **Ying adalah putra pemimpin istana Kaiyang, Li Kaiyang. Jika dia mati di sini, Sekte Iblis akan marah hari itu. Di istana Xingshen, istana Kaiyang adalah salah satunya dari 7 istana. **Ying tidak bisa mati. Mendengar ini saat ini, istana awan ajaib juga agak sulit dilakukan. Ketika pengadilan awan iblis mendengar pidato tersebut, dia mengangkat alisnya dan berkata, itu bukan nada yang kecil. Changlan ini, tidak ada tempat yang tidak bisa aku datangi. Mendengar itu, Mo Yun mendesis. Ini adalah tempat Kaisar Xing. Tahukah kamu itu? Pengadilan awan ajaib berkata dengan lemah saat ini. Tanpa diduga, kamu bisa memiliki keberanian seperti itu untuk datang ke hari pertama. Pada saat ini, pria berbaju hitam menatap Mo Yun dan mengangkatnya alisnya, siapa yang berani bertindak gegabah? Dia langsung membunuh **Ying, oven langit dan bumi dan segel Kaisar Donghua adalah 2 tentara sihir di sekelilingnya. Melihat pemandangan ini, Mo Yun hanya menjepit leher Ying dengan kuat dan tampak waspada. Dilihat baik-baik, para pejuang itu semuanya adalah yang kuat dalam memotong langit, bahkan lebih dari selusin orang terkemuka, dan mereka adalah sosok yang tak terkalahkan dalam menyegel langit. Di atas kota Rongtian yang rusak, sosok muncul satu demi satu yang lain, yang membuat orang curiga dan tidak yakin. Dengan kemunculan sosok berjubah hitam itu, selalu ada sosok di antara langit dan bumi. Pada saat ini, Mo Yulin tampak berlari ke arah ayahnya dan menangis dengan sedihnya. Melihat ayahnya datang, diam-diam Putri Mo Xuan merasa lega. Pada saat ini, teriak Putri Xuan dan Yulin. Ayah, ayah! Seorang pria parubaya di hitam melangkah keluar dari kehampaan. Kekosongan terkoyak. Pengadilan awan iblis melirik putrinya, lalu menatap Mo Yun dan berkata, saya pikir Anda tidak membunuh selir kekaisaran, tetapi Anda juga berpikir bahwa Sekte Tianmo terletak di dunia Tianyan, penguasa dunia, dan tidak berlindung pada Kaisar Surga, kurang dari span lebih besar dari namun, energi di balik Mo Yun sangat kuat, dia tidak takut dengan ancaman ganda yang membelah langit dan bumi. Mo Yunting tidak marah tentang ini. Dan Anda, Sekte Tianmo, berhati-hatilah dengan nyawa anjing Anda. Mo Yun berkata lagi, kali ini, selanjutnya kamu harus berhati-hati waktunya, Putri Mo Xuanfei. Mo Yulin, kamu akan mati. Saya akan membunuh mereka. Oh, ya, mendengar saat pidatonya, Mo Yun tersenyum dan berkata, terima kasih, Dewa Sihir Yunting, karena mengkhawatirkanku. Kamu menghalangi surga, tapi aku hanya memotong surga. Apakah kamu mengkhawatirkan hidupku? Khawatirlah dengan hidupmu sendiri. Jika kamu berani datang, kamu harus mengatakan bahwa kamu memiliki keberanian yang besar, tapi kemungkinan besar kamu akan mati di sini. Di antara 9 alam celestial pertama didominasi oleh kebanyakan seni bela diri. Ada yang mematuhi kuil bintang dan ada yang mematuhi keluarga naga. Kalau tidak, bagaimana kekuatan di 81 batas bisa bertahan dan bagaimana bisa begitu banyak wilayah dominan lahir? Saya dapat memberitahu Anda bahwa seluruh alam pertama dan 81 itu kuat dan lemah. Hubungan di antara mereka rumit. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar berani datang ke surga pertama. Mo Yunting tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jangan menyebut bintang kaisar. Bahkan jika Kaisar Ming ingin membunuhku, sulit untuk naik ke surga. Aku mati. Saya tidak akan mati jika 9 kaisar surgawi itu mati. Mo Yun langsung berkata, bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku bisa melompat besok, mengganti namaku, dan melompat lagi. Pengadilan awan ajaib memandang Mo Yun dan berkata, saya penasaran.
Bukankah kamu mati dalam pertempuran di reruntuhan suci Xiaoyao? Pada saat ini, pria itu datang ke depan dan membentuk barisan besar dengan nyaman. Mo Yunting mengangkat alisnya, menatap pria di sampingnya dan mengangguk. Mo Yun tersenyum dan berkata, jangan main-main. Saya seorang master susunan batas. Jika kamu bermain trik, aku berjanji Asteris Ying akan mati bersamaku. Pria itu mengenakan kemeja panjang dan garis batas di tangannya kental. Jelas sekali bahwa dia segera mulai membangun susunan transmisi, kemudian, dengan lambaian tangan dengan telapak tangannya, Mo Yunting berjalan keluar bersama. Tidak masalah. Namun, Mo Yunting sangat yakin bahwa pemenangnya tetaplah kaisar, keluarga, A lebih besar dari, dengan cara ini, kami tidak dapat mengejar Anda, jadi Anda dapat yakin. Saat ini, siapapun yang ingin membunuh Mu Yun akan menganggapnya sebagai tameng. Itu pasti dia, Asteris Ying meraung saat ini. Tidak, sosok berbaju putih itu secepat hantu. Hampir dalam sekejap mata, dia mendatangi Mu Yun dan menunjukkannya. Sebelum susunan transmisi, sosok berbaju putih tiba-tiba muncul, kekosongan menjadi kosong, robek, dalam sekejap. Namun, melihat Mu Yun dekat dengan susunan transmisi kurang dari 10 kaki jauhnya, tawa lembut tiba-tiba terdengar pada saat ini. Karena mereka semua ada di sini, mengapa harus pergi lagi? Di sekitar, banyak seniman bela diri yang tampak waspada. Mu Yun berjalan menuju susunan transmisi selangkah demi selangkah. Sampai jumpa lagi dan lindungi anak-anakmu. Mo Yunting hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia mencibir dan berkata, tampaknya Sekte Tianmomo peduli dengan kehidupan anjing sampah ini. Setelah susunan transmisi dibuka, transmisi tidak dapat diubah. Anda adalah master susunan batas. Jika transmisi keluar dari sini, pihak lain dapat dihancurkan. Pada saat ini, Mo Yunting berkata, Mu Yun, tinggalkan susunan transmisi dan Asteris Ying Sao akan tinggal. Baiklah, Mu Yun adalah Asteris. Asteris seluruh tubuh gemetar saat Ying mendengar pidatonya. Tunggu sampai aku menghajarmu setengah mati lain kali, lalu membunuhmu. Mu Yun melirik ke arah yang setengah mati Asteris Ying dan mencibir, hidupmu baik. Kembalilah dan biarkan ayahmu menyembuhkanmu dengan baik. Jangan mati, tunggu aku. Segera, susunan transmisi akan dibangun, tidak peduli seberapa kuat Mu Qingyu, dia hanya satu orang, selain kaisar, 8 kaisar surgawi dan kekuatan yang mereka miliki tidak tertandingi oleh para penggembala saat ini. Sekarang, ada perselisihan antara keluarga kaisar dan keluarga gembala. Pada masa itu, terjadi perselisihan antara keluarga kaisar dan keluarga Ye. Putra ketiga pemimpin istana Kaiyang Asteris Suan. Asteris Suan menatap Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, apa yang paling tidak disukai adalah tetap berada di garis depan. Fakta membuktikan bahwa sulit masuk surga untuk membunuhmu, semua kaisar surgawi dapat membuat Anda tetap hidup. Cukup kejam membunuh saudaraku sendiri demi menjagaku. Pada saat ini, Mu Yun juga menatap pemuda berpakaian putih, anak ini sangat kejam. Pemimpin istana, Li Kaiyang, sangat berkuasa, dan keempat anaknya bahkan lebih berkuasa. Faktanya, pada tahun-tahun awal, istana Kaiyang merupakan kekuatan hegemonik. Ia baru saja ditundukkan oleh kaisar-kaisar Xingtian dan berada di bawah istana Xingshan, pemimpin istana Kaiyang. Total ada 4 anak, bahkan jika Asteris Ying mati, Mu Yun tidak bisa melepaskannya. Sekarang, orang bodoh dapat melihat bahwa Asteris Suan tidak peduli dengan Asteris Ying dan tanda pagar 39, kematian sama sekali, cukup tangguh. Kejam, pengadilan awan ajaib tercengang ketika mendengar ini, pemuda berbaju putih itu berteriak, Mu Yun, kamu pantas mati karena membunuh saudara keempatku. Apa yang kamu lakukan? Pengadilan awan ajaib. Pada saat ini, pengadilan awan iblis segera menjadi gugup, tetapi ketika dia melihat sosok berpakaian putih, wajahnya menjadi stagnan. Adegan ini begitu mendadak sehingga tidak ada yang bereaksi. Pria berbaju putih sambil memegang Asteris Ying, terlihat sangat kesakitan dan sedih. Benci pria yang tiba-tiba ini, dia membenciku. Asteris Ying memandang pemuda berbaju putih dan mengangkat jarinya dengan lembut, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengangkatnya dan mati. Pada saat ini, pria berbaju putih, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, memandang Asteris Ying dan berkata, jangan khawatir, saudara ketiga akan membalaskan dendammu. Ming Ying, pada saat ini,
sosok berbaju putih berhenti dan memeluk tubuhnya, dan asteris-asteris dada Ying benar-benar meledak, tubuh Mu Yun tersambar petir dalam sekejap. Saat dia mundur, darahnya muncrat, ledakan terdengar, boom, tapi asteris-asteris Ying adalah tidak seberuntung itu. Namun, asteris-asteris Ying melawan di depan, dan Mu Yun memiliki sedikit waktu reaksi, yang berbahaya dan menghindari kuncinya, ketika kekuatan jari pecah saat ini, ia menembus dada asteris-asteris Ying, dan kemudian langsung menembus dada Mu Yun, tubuh, sosok berbaju putih runcing dan menusuk asteris-asteris tubuh Ying dalam sekejap, boom. Siapa itu? Setelah Mo Yunting tahu apa yang harus dilakukan, dia akan segera mengepung dan menekan dirinya sendiri, kurang dari, span lebih besar dari kecuali dia harus melakukannya. Dia tidak akan bertarung dengan Mu Yun sendiri, kurang dari, span lebih besar dari di depan Mu Yun, sosok berbaju hitam tiba-tiba muncul. Itu adalah seorang wanita dengan sosok yang tegap, dibalut rok hitam ketat, memperlihatkan lekuk tubuh yang sempurna, dan pada saat ini, dalam sekejap mata, 5 sosok itu mendatangi Mu Yun, dan momentum mereka pecah dan bergegas keluar dari Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun telah mengambil keputusan, membakar habis-habisan lebih baik daripada menunggu kematian. Dia memiliki harapan hidup 7 juta yuan, teknik pencarian kematian yang hebat membakar 3 juta tahun kehidupan, yang membuatnya hanya meningkat dari surga yang mencair menjadi surga yang memotong. Efeknya sangat berkurang, namun bukan berarti tidak ada efeknya. Melihat adegan ini, Mu Yun menyeringai, saat jika itu mengenai lukanya, dan wajahnya menjadi putih. Segera, 5 orang kuat yang menyegel surga bergegas keluar dalam sekejap dan langsung menuju ke arah Mu Yun. Mo Yunting mengangguk dan melambaikan telapak tangannya saat ini. Siapa yang tahu kartu apa yang belum dimainkan? Anak Tuhan, asteris-asteris Suan tidak terburu-buru saat ini. Kalau begitu, aku menangkap putranya hidup-hidup. Asteris-asteris Suan berkata sambil tersenyum, aku ingin melihatnya mati. Di belakang istana Kaiyang ada istana Xingshen. Namun, asteris-asteris Suan mewakili istana Kaiyang. Dari segi alam, dia lebih tinggi dari asteris-asteris Suan. Iblis Awan Ting adalah orang yang kuat dalam surga. Kamu pintar. Mendengar pidato tersebut, Pengadilan Awan Ajaib segera mengangkat tangannya dan berkata, Sekte Tianmo setia kepada istana Kaiyang. Tentu saja, ia tidak berani melanggar perintah. Beberapa tuan muda, pada saat ini, asteris-asteris Suan berkata lagi, Mo Yunting, aku tahu kamu Tianmo Zong datang ke mendekati saudara keempatku asteris Ying, tapi sekarang dia sudah mati. Anda harus tahu apa yang harus dilakukan. Asteris-asteris Suan tersenyum dan berkata, Putra Kaisar Ilahi, Putra Surga ke-9, Mu Yun, akan mati di tanganku hari ini. Pada kali ini, asteris-asteris Suan menjabat tangannya dan asteris-asteris tubuh Ying meledak dan menghilang tanpa jejak. Tidak ada jalan keluar dari mereka yang menebang langit atau bahkan menutup surga, apalagi yang lebih parah lagi kekuatan berlian merah darah sudah berlalu. Kini, dia hanya membelah langit dan lingkungan. Saat ini, Mo Yunting hanya terkejut dan belum bereaksi. Dia terluka parah dan ditunjukkan oleh asteris-asteris Suan, yang hampir memotong kemungkinan pemulihan. Pada saat ini, Mu Yun tampak acuh tak acuh, segel surga. Asteris-asteris dalam tubuh Suan, nafas keluar dan benar-benar menghancurkan Mu Yun. Hujan deras sangat deras, dan kekuatan semburan polo air tampaknya semakin kuat. Anak ketiga, pria itu sudah pergi. Kurang dari, span lebih besar dari, Pengadilan Awan Ajaib. Ketika Pengadilan Awan Iblis mendengar ini, dia memahami waktu dan segera mengangguk, bawahanku akan melakukannya. Biarkan orang-orang dari Sekte Tianmo mencari Mu Yun. Anak ini terluka parah. Sekalipun dia diselamatkan, dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Manfaatkan waktu ini dan lihat baik-baik. Asteris-asteris Suan segera berkata, identitas Mu Yun tidak perlu diekspos untuk saat ini. Di antara keluarga naga pengguncang laut dan keluarga naga Yan kuno berteman dengan keluarga Ye. Jika Anda tahu bahwa Mu Yun telah datang ke surga pertama, kedua keluarga naga ini mungkin dapat membantu Mu Yun. Oke, mendengar ini, Mo Yunting sedikit terkejut dan buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Muda, ini kredibel. Asteris-asteris Suan melihat sekeliling dan berkata perlahan, apakah laki-laki Anda dapat dipercaya? Pada saat ini, Mo Yunting juga memimpin Sekte Tianmo yang kuat ke asteris-asteris Suan. Asteris-asteris bagaimana bisa Suan tidak marah? Bebek itu terbang. Asteris-asteris Suan wajahnya pucat saat ini, dan dia berbisik, temukan orang itu, temukan dia. Lihat, orang kuat yang menyegel surga melengkungkan tangannya. Asteris-asteris Suan segera berteriak,
ledakan terus berlanjut, dan reruntuhan kota Rongtian benar-benar menjadi jedi kali ini. Asteris dengan mengenakan pakaian putih, Xuan berdiri di reruntuhan, dikelilingi oleh beberapa orang kuat yang menyegel langit dan melindunginya dengan kuat, lama sekali. Itu adalah istana awan ajaib. Saat ini, ia juga menawarkan penghalang tau untuk melindungi bagian depan tubuh. Di sekitar, banyak jeritan terdengar, dan 5 orang kuat yang menyegel surga juga mundur satu demi satu. Kemudian, seluruh kota Rongtian hancur total. Boom, boom, tetapi dalam sekejap, balon air menyebar kemana-mana. Mengapa? Saya tidak mau. Saya mempunyai niat baik untuk menyelamatkan putra Anda dan melindungi keselamatan mereka. Xuan menjelaskan bahwa dia menginginkan sepasang anak sebagai alat tawar-menawar untuk mengancam dirinya sendiri. Sial lebih aman, Iblis Yunting sedikit terkejut. Xuan berkata lagi, kalau begitu, Putri Mo Xuan akan mengikutiku dan menjaga kakaknya. Terlebih lagi, Mu Yun pasti akan menemukan cara untuk membunuh anak-anakmu. Lebih aman berada di dekatku. Baiklah, ya ampun bawahan akan melakukan yang terbaik untuk anak ketiga. Mendengar ini, mata Mo Yunting langsung berbinar. Setelah melihat keajaiban pengadilan awan, Xuan berdiri dengan tangan ke bawah, tersenyum dan berkata, keajaiban Yulin telah ditinggalkan oleh Mu Yun. Saya kebetulan memiliki harta karun bernama teratai hijau giok 9 warna, yang dapat dihubungkan dengan 5 anggota badan. Meskipun kekuatannya akan sangat berkurang, ia akan pulih secara perlahan. Itu tidak dapat dipulihkan. Setelah ribuan tahun, ya, aku akan membiarkan rakyatku terus melacaknya. Waktunya harus cepat. Jika tidak, dia akan pulih dari cederanya dan akan sulit menemukannya. Xuan kemudian berkata, kalian dari Sekte Iblis Surga berkata kepada dunia luar bahwa Yunmu membunuh Ying, sang putra keempat Istana Kaiyang, dan Istana Kaiyang akan membunuhnya. Namun, dia tidak berani membangkang Xuan. Jika Xuan masih seperti ini sesuatu yang besar akan terjadi. Inggris adalah serakah terhadap peternakan dan semoga sukses. Alhasil namun, ada firasat buruk di hati Mo Yunting. Karena alasan inilah Ying tidak memberitahu orang-orang di Istana Kaiyang, tetapi mengambil intinya sendiri. Oleh karena itu, rumor pembunuhan pun beredar, Kaisar 9 kehidupan dan penjarahan peruntungannya muncul. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa Kaisar Ming memberkati keberuntungannya, dan Kaisar Ming membunuh Ye Xiaoyao setelah membunuh kalian berdua. Banyak orang yang sangat yakin bahwa Kaisar Ming tidak dapat dipromosikan menjadi Kaisar Dewa jika dia tidak membunuh Kaisar Kuning dan merampas keberuntungan mereka. Seperti yang kita semua tahu, Kaisar Dewa Fengtian dipromosikan menjadi Kaisar Dewa setelah membunuh Chang Kaisar dan Kaisar Kuning. Saya tidak tahu kapan itu menyebar, siapapun yang dapat membunuh Mu Yun akan mendapatkan semoga beruntung. Mu Yun hari ini adalah kue yang manis di mata siapapun. Xuan tidak dan tanda pagar 39, tidak ingin berita Mu Yun terbongkar. Dia hanya ingin membunuh Mu Yun sendiri. Apa yang disebut rasa takut mengguncang naga laut dan Taigu Yanlong untuk membantu Mu Yun hanyalah sebuah alasan. Pengadilan awan ajaib segera berkata, tidak, hanya saja anak ketiga itu bijaksana. Cloud Court sangat berterima kasih dan akan mencari Mu Yun dengan hati-hati. Dan Xuan berbeda. Ying berbakat, tapi terkadang dia tidak punya otak. Li Kaiyang, pemimpin istana, memiliki kekuatan yang tak terduga. Keempat anaknya semuanya adalah naga dan burung phoenix di antara manusia, dan mereka juga merupakan tangan kanannya. Mo Yulin berbaring di atas tandu, tetapi sudut mulutnya mencibir. Pada saat ini, Xuan si berlari duduk, mengambil cangkir depan, menuangkan secangkir anggur merah, menimbang gelas dan tersenyum. Tunggu saja, pada saat ini, Putri Mo Xuan juga pergi bersamanya. Evil Yulin memandang Xuan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Muda. Xuan melirik Iblis Yulin, lalu berkata, turun dan minum istirahat dulu. Teratai hijau giok 9 warna ada di Istana Kaiyang. Saya harus kembali ke Xingshengji Xingshengong untuk membantu Anda menyembuhkan. Seseorang membawa Iblis Yulin. Xuan kemudian datang ke sisi istana. Di dalam istana, sangat megah, tetapi cukup stabil saat bepergian dalam kehampaan. Pada saat ini, kepala naga dan kuda, dengan postur tampan Feng Shen, menarik istana itu menjauh. Apa yang harus saya lakukan? Selain itu, bisa langsung menyelamatkan Mu Yun dan menyerahkannya ke tangan 5 alam penyegel surga juga harus menjadi alam penyegel surga.
dan kemungkinan besar mungkin tidak lebih rendah dari 5 tingkat alam penyegel surga, di mana saya bisa menemukan 81 batas yang luas ini. Mu Yun, Suan berkata sambil melambaikan telapak tangannya, ketiganya menyegel surga dan menyaksikan Tuan Kecil pergi. Yang mulia, kamu juga tahu kemampuannya. Dia bisa membunuh orang yang memotong Tianjing. Dia juga bisa membunuh 7 orang yang memotong Tianjing. Kalian bertiga harus berhati-hati. 3 orang kuat yang menyegel langit keluar saat ini. Ya, Suan melangkah ke tangga istana dan berkata dengan lemah. Kalian bertiga ikuti pemimpin pengadilan awan ajaib, tanyakan tentang berita Mu Yun bersama-sama, tangkap dia dan cobalah untuk tetap hidup. Sebagai upaya terakhir, kamu bisa membunuhnya. Anzong, Seng Xuan, Ping Hongyuan. Di antara kehampaan, ruang terkoyak, dan seekor naga dengan kepala dan tubuh seperti kuda muncul, menarik sebuah istana tinggi dan perlahan muncul. Oke, dia juga bertanggung jawab atas kesuksesannya, kurang dari span lebih besar dari para penjaga seni bela diri di luar istana tidak menyipitkan mata, seolah-olah mereka sudah lama terbiasa. Istana bergerak maju dalam kehampaan, terbuka, dan di aula, suara-suara rendah dan tertekan terdengar. Suan menjilat lidah merahnya. Pada saat ini, tubuhnya bergetar, cangkir anggur diangkat, dan anggur dengan warna kemerahan dituangkan ke kepala Putri Mo Xuan, memungkinkan itu mengalir dengan bebas dengan suara mendesis. Suan merobek gaun terakhir Putri Sihir Xuan. Suan melangkah maju, dengan lembut memprovokasi rahang seputih salju Putri Xuan dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum, mari kita mulai denganmu. Benarkah? Anak ketiga, Putri Mo Xuan segera melangkah mundur dan berkata, putra ketiga, saya akan setia kepada putra ketiga di masa depan. Suan mendatangi Putri Mo Xuan, tersenyum dan berkata, dia terlihat sangat cantik. Sayangnya harganya murah. Mu Yun, saudara keempatku miskin. Saat sampai, dia tidak mencicipinya. Aku saudaraku, jadi aku akan melakukannya untuknya. Haha, Putri Mo Xuan mengatupkan giginya dan perlahan melepas pakaiannya, hanya menyisakan satu pakaian ketat. Suan bercanda di wajahnya. Kenapa, tidak bisakah kamu mendengarku? Putri Mo Xuan langsung pucat dan menatap Suan. Suan menyesap anggur, mengambil botol anggur kaca di atas meja, mendatangi Putri Mo Xuan, tersenyum dan berkata, buka pakaianmu. Semoga berhasil. Ya, saya dengar Andalah yang mengetahui bahwa Yunmu adalah milik Mu Yun. Pada saat ini, Putri Mo Xuan berdiri di depan Suan, tampak sedikit malu, tidak mungkin 5 anggota tubuhnya patah. Dulu, Mo Yulin mungkin mengkhawatirkan adiknya, kali ini, saya tahu bahwa Yunmu adalah Mu Yun, Kaisar 9 kehidupan, tetapi saya tidak memberitahunya, selama bertahun-tahun. Semua orang di Sekte Tianmo telah mengetahui bahwa dia adalah Tuan Kecil, tetapi di kapan saja, Putri Xuan telah merampas pusat perhatiannya, tetapi sekarang dia berharap Putri Mo Xuan akan lebih menderita daripada dirinya. Putri Xuan, ada yang menderita. Langit pertama, tanah pembatas, antar gunung, terdengar dengungan ringan dari mulut Mu Yun. Bahkan bekas luka dan bekas trauma sebelumnya pun berangsur-angsur mencair saat ini gelombang air Ying-Ying menyembuhkan luka di tubuhnya, permukaan tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada kali ini, tubuh Mu Yun, dari atas ke bawah, ditutupi dengan cairan roh, dan lebih banyak uap air mengalir di permukaan tubuhnya, pakaiannya telah dilucuti seluruhnya, memperlihatkan bahwa ia terlihat agak kurus, namun sebenarnya tubuhnya cukup kuat. Saat ini, lapisan batu di dalam gua dan selokan ditutupi dengan lapisan empuk. Sosok Mu Yun terbaring di atas tempat tidur. Tempat gua dan selokan tidak basah. Terdapat batu api yang memancarkan cahaya api satu persatu, yang membuat gua dan selokan cukup landai. Di lembah, di belakang air terjun, ada sebuah gua. Saat suara gemuruh menyebar, saya melihat air terjun mengalir turun dari tepi tebing. Seorang wanita dengan rok berdiri di mulut air terjun kecil, matanya terpejam dan tidak bergerak. Suara gemuruh air terjun terdengar. Di titik ini, ada 81 batas di surga pertama. Tanah setiap batasnya sangat luas. Gunung, sungai, hutan, dan gurun terlihat di mana-mana. Namun, Istana Kaiyang hanya menganggap Sekte Tianmo sebagai anak perusahaan, yang dapat diremas sesuka hati. Kurang dari span lebih besar dari namun, tidak ada jika, sekarang, apakah dia akan tetap menjadi penyihir kecil Sekte Tianmo.
Jika dia berpisah dengan Muyun pada hari itu, dia tidak pergi ke Asteris Ying dan tidak beritahu Asteris Ying tentang Muyun. Sekarang, dia hanya bisa bergantung pada putra Asteris Xuan. Putri Mo Xuan tidak berani memikirkannya lagi. Jika awan peternakan memotong rumput langit dapat membunuh 7 lapisan yang membelah langit, namun, memikirkan tatapan mata Muyun yang kesal, dia menjadi takut, dia membenciku. Sebaliknya, sudah selesai Asteris Xuan. Tetapi sekarang saya pikir itu akan menjadi pencapaian luar biasa menemukan jejak Muyun kali ini. Dan mungkinkah dia, Iblis Xuan Fei, dapat diremas sesuka hati oleh Asteris Xuan, Asteris Ying dan lainnya. Sekte Tianmo, kembali ke Istana Kaiyang. Pada saat ini, Iblis Xuan Fei mengepalkan jari-jarinya, wajahnya memutih, seluruh tubuhnya membiru dan merah, serta pipi dan mulutnya berlumuran darah, berkata, Asteris Xuan pergi, terlepas dari Iblis Xuan Fei di tanah. Putri Mo Xuan mengenakan gaun, yang rusak di tubuhnya dan merangkak di tanah. Pada saat ini, Xuan mengatur pakaiannya, memandang Putri Mo Xuan dan berkata sambil tersenyum ringan, ya, saya bisa berpakaian di sebelah saya di masa depan. Kamu masih memiliki ilmu sihir yang hebat, bukan? Saat Mu Yundun, 5 tubuh menjadi dingin, Ming Yuexin lalu berkata, adakah yang tidak kuketahui? Menurutmu apa yang kulakukan untukmu? Tahukah kamu? Mu Yun tercengang, masih ingin membantah. Ming Yuexin langsung berkata, otakmu dibingungkan oleh wanita, tidak bisakah kamu melihat kebenarannya? Saya, Ming Yuexin membungkuk dan mendekati Mu Yun. Matanya berlawanan dan berkata, berapa kali kamu bisa meningkatkan keterampilan mencari kematian sebesar 3 juta yuan? Sampai kekuatannya hilang, skill rahasia ini tidak dapat digunakan. Bayaran dan pengembaliannya tidak proporsional. Saya, Ming Yuexin bercanda, jika Ruan Liulian tidak datang, bukankah kamu akan dibunuh? Benarkah? Mu Yun tegar dan berkata, membunuh 7 area penebangan berat, sungguh menakjubkan. Tidak rugi. Pada saat ini, Ming Yuexin berbicara dengan nada bertanya dan marah. Pada saat ini, Ming Yuexin membungkuk dan membakar tubuhnya, dengan lembut menutupi Mu Yun dengan selimut, dan kemudian berkata, apakah kamu menderita kerugian lagi? Jika Bintang Kaisar mengetahui bahwa Ming Yuexin datang ke surga pertama, itu akan menjengkelkan. Mu Yun mendengar pidatonya dan merendahkan hatinya. Oh, Ming Yuexin melirik Mu Yun dan kemudian berkata, ini hanyalah pemisahan air yang saya pisahkan menggunakan rahasianya, metode keluarga Suiling untuk memadatkan kekuatan jiwaku dan bekerja sama dengan air yang berbeda. Kamu belum memberitahuku kenapa kamu ada di sini. Mu Yun berkata lagi, kekuatanmu sangat kuat. Ketika Anda mencapai surga pertama, Bintang Kaisar harus menyadarinya. Pada saat ini, Ming Yuexin menjabat telapak tangan Mu Yun dan berkata, trauma di tubuhmu belum hilang. Butuh waktu untuk memulihkan diri secara perlahan. Berhenti bicara. Kali ini, untuk menghadapi 7 Asteris Ying yang berat, dia setengah terbunuh. Ini ucapannya mempengaruhi lukanya dan memperlihatkan giginya yang kesakitan. Mu Yundeng berkata dengan takjub. Kenapa kamu ada di sini? Mu Yun tidak bisa bantu terjatuh. Sial, Mu Yun menutup matanya lalu membukanya lagi. Wanita cantik di samping tempat tidur tidak bergerak, tetapi menatapnya dengan tangan menyeret pipinya. Halusinasi, Mu Yun sedikit terkejut, lalu menoleh dan melihat sekeliling lalu berbisik, apakah aku sudah mati? Bagaimana aku bisa melihatmu? Bulan, Mu Yun memutar lehernya dengan keras dan melihat ke sebuah sosok mengenakan rok putih di samping tempat tidur. Dia duduk bersila miring dengan tangan giok dan dengan lembut memegang telapak tangannya yang lebar, suara dingin terdengar di telingaku. Jangan bergerak. Kemudian Mu Yun ingin bergerak, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Tidak masalah jika putranya kuat. Jika putrinya begitu kuat, siapa yang berani menikah? Ruan Liulian melihat penampakan hati Bulan dan melangkah maju pada saat itu. Ming Yuexin tetap berada di depan tempat tidur untuk waktu yang lama. Melihat Mu Yun tertidur, dia sampai keluar air terjun, dia dan tanda pagar 39, aku sangat lelah. Setelah bangun tidur, dia mengatakan sesuatu kepada Ming Yuexin, dan Mu Yun tertidur lagi. Untungnya, Ming Yue memiliki seorang putra di dalam hatinya. Siapa pria siapa? Saat itu, Mu Yun merasa dirinya seperti wanita buatan. Oke, Ming Yuexin dengan lembut menutupi Mu Yun dengan selimut dan berkata, kamu baru bangun, istirahat dulu. Saat ini, kamu tidak dapat berbicara sampai cederamu sembuh. Baiklah, begitu.
Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Mu Yun berkata dengan enggan, iblis Xuan Fei itu. Bahkan perhatian dan cinta padanya adalah bukti kekuatan dan hegemoni, dan mereka tidak pernah mau bersikap lunak, tidak peduli kapanpun, wanita ini begitu kuat. Bangun dan lakukan apa? Berbaringlah, kata Ming Yuexin dan menekan Mu Yun ke tempat tidur. Mu Yun berjuang untuk bangun. Pada saat ini, meskipun dia marah, Ming Yuexin masih sombong, seperti ratu, di atas Mu Yun. Dan kamu tahu kamu punya anak. Mu Yundeng memandangi perut hati Ming Yue dan berkata, di depan anak itu, jangan, bukan bilang kamu tidak bisa mati. Saya tidak sanggup, tidak tahan. Ming Yuexin melirik Mu Yun dan bersenandung, aku tidak akan membiarkanmu mati. Beranikah kamu mati? Aku akan menyelamatkanmu dan membunuhmu lagi. Kamu tidak sanggup menanggungnya. Ming Yuexin mendengus lalu berkata, kali ini, hidupmu baik-baik saja. Ruan Liulian sudah lama mencarimu. Aku sudah lama tidak mendengar kabarmu, dan aku baru saja bertemu denganmu. Kalau tidak, kamu akan mati. Astaga, petik 2. Mu Yun lalu berkata dengan lemah, bukan. Ruan Liulian segera berkata, di belakang Fenlingji Fengjia adalah istana cahaya yang bergetar, dunia Tianyan, dan di belakang sekte Tianmo adalah istana Kaiyang. Kurang dari, span lebih besar dari, selanjutnya, kamu tinggal di hari pertama, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan, kurang dari, span lebih besar dari, ingat. Kurang dari, span lebih besar dari, tahu sesuatu. Ming Yuexin mengangguk. Namun, jika istana Changdi benar-benar lahir, saya khawatir itu tidak akan terjadi, ditutup-tutupi. Ruan Liulian menjawab, kudengar kuil bintang dan klan naga sedang menyelidikinya, tapi beritanya sangat rahasia. Kekuatan dari semua lapisan masyarakat belum mengetahuinya. Ming Yuexin berkata lagi, kamu sudah lama berada di surga pertama, pernahkah kamu mendengar berita tentang istana Changdi? Bawahan, begitu. Ming Yuexin bersenandung, yang disebut sebagai guru dan teman yang baik. Lu Qingfeng dapat dikatakan sebagai guru dan teman yang baik bagi Mu Yun. Xie Qing ini, adalah bajingan. Jika Mu Yun tidak menghubunginya, dia tidak akan menghubunginya. Yah, Ruan Liulian sedikit terkejut, Ming Yuexin berkata lagi, temukan Cai Weiwei dulu, lalu Xie Qing. Jangan biarkan Mu Yun menemukan Xie Qing kecuali kamu terpaksa melakukannya. Ruan Liulian membungkuk dan mengangguk. 100 mil menangis kepada Xie Qing, tapi jagalah itu sebagai harta karun. Jika kamu benar-benar menghadapi asteris-asteris masalah, tangisan 100 mil dapat menyelamatkan Mu Yun. Cai Weiwei selalu menghormati Mu Yun sebagai ayahnya. Jika dia tidak dapat menemukannya, pergilah ke Xie Qing lagi. Selama periode waktu ini, pergilah untuk menanyakan lebih banyak tentang berita. Ingat, jika Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda selesaikan di hari pertama, pergilah ke keluarga Tianlong yang penuh warna dan temukan Cai Weiwei. Jika tidak, bagaimana Anda bisa melayani orang lain dalam sifat Tuhan? Meskipun tampaknya begitu Tuhan lebih unggul dan tidak manusiawi di hari kerja, saya sangat mencintai gembala. Tuhan memperlakukan Mu Yun dengan kasih sayang yang dalam. Ruan Liulian tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ming Yuexin kemudian menatap punggungnya dan berkata perlahan, aku yakin dia tidak berani main-main. Jelas juga, itu hanya kecelakaan. Ming Yuexin berkata lagi, di mana wanita itu? Ya, biarkan dia sembuh dulu di sini. Nanti kalau identitasnya terungkap seluruhnya, kamu akan membawanya kembali ke surga ketujuh. Sekarang beritanya belum menyebar. Diperkirakan ada yang egois dan ingin membunuh suami saya. Apa yang kamu lakukan? Ming Yuexin segera berkata, jika kamu melakukannya, kuil bintang akan tahu. Kaisar Xing harus mengakui bahwa dia memiliki kekuatan yang kuat, kata Ruan Liulian. Tuan, bawahan saya akan hancurkan sekte Tianmo. Hati bulan memperlihatkan alisnya. Kali ini, tuanmu dirancang oleh sekte iblis. Yah, semuanya sudah ketahuan. Ruan Liulian membungkuk dan memberi hormat. Ming Yuexin mengenakan rok putih dan berdiri di samping Mu Yun. Pedang air di tangannya menghilang. Dia berkata, kamu terlalu lemah. Di pegunungan, gunung-gunung runtuh satu demi satu. Di tangan Mu Yun, pedang Kaisar Xuan jatuh ke tanah. Seluruh orang itu hitam dan biru, dan pakaiannya terkoyak oleh gas pedang. Dia berbaring di tanah ke segala arah, dan darah mengalir dari pertengkaran itu. Setelah beberapa latihan, beberapa binatang kecil di sekitar tertegun dan melarikan diri satu persatu, demi satu, di tanah pegunungan.
suara gemuruh menyebar, latihan terpisah dengan Ming Yuexin saja membantu Anda mengenal tubuh Anda dan meningkatkan efektivitas tempur Anda. Kekuatan seharusnya tidak terlalu kuat, tetapi di sini hanyalah perpisahan. Apalagi itu hanya pemisahan yang paling sederhana. Ini tidak seperti pemisahan inkarnasi ilahi yang dia kondensasi selama 3000 tahun. Ming Yuexin sekarang kuat dan tak terduga, Mu Yun berkata dengan percaya diri. Oke. Benarkah? Mu Yun berkata sambil tersenyum, aku mungkin kembali sekarang. Beberapa luka ringan tidak akan menghalangi saya. Diperkirakan dalam beberapa bulan, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai surga pemotongan tingkat ketiga. Oke, sosoknya dari Ming Yuexin muncul dan melihat ke jalan Mu Yun. Bagaimana perasaanmu? Apalagi, sebagian besar orang yang mendominasi wilayah terbunuh kali ini. Tidak ada masalah untuk mengintegrasikan roh-roh itu dan roh-roh itu untuk mencapai 3 surga yang memotong. Di lembah, Mu Yun mengeluarkan pedang Huang Xuan dan menunjukkan Tianyan dan rumus pedang petir. Dia merasakan peningkatan pengendalian tubuh, kepenuhan kekuatan pembatas di tubuhnya dan pecahnya kekuatan mendominasi Tao. Mu Yun juga bernafas secara diam-diam, dia setengah pulih dari cederanya. Pada hari ini, Mu Yun berjalan keluar lembah dan melihat sekeliling pegunungan. Nafas di tubuhnya terus mengembun, selama 6 bulan berturut-turut, Mu Yun berada dalam kondisi pemulihan, selalu ada yang buruk perasaan, tapi itu hati bulan, kalau begitu Meng Zimo, Xiao Yuner, Wang Xinya atau Jiwer, Mu Yun mungkin senang. Kalau Jasper, Mu Yun akan merasa sangat normal, dilayani oleh Ming Yuexin, Mu Yun merasa tidak enak di lubuk hatinya, menyembuhkan setiap hari, menyajikan teh, menuangkan air dan memberi makan, serta merawat Mu Yun seperti bayi. Pada hari-hari berikutnya, Ming Yuexin berada di lembah, mengurus kehidupan sehari-hari Mu Yun. Sosok Ruan Liulian melintas dan menghilang. Setelah itu, Ming Yuexin melambaikan tangannya. Mu Yun tidak bisa menahan diri lagi dan dipukul lagi kurang dari span lebih besar dari hari demi hari. Selama setengah tahun saya dipukuli. Sepanjang hari, di malam hari, saya harus membayar pekerjaan fisik. Tapi semuanya adalah luka luar. Ming Yuexin dapat memulihkannya dalam semalam, dipukul. Mu Yun dipanggil pagi-pagi sekali dan pergi berlatih. Jadi, selanjutnya, setiap hari, pada hari ketiga, Mu Yun dipanggil lagi pada malam hari. Mu Yun diseret keluar gua gunung dan ke dalam kolam dengan satu tangan, dan diintimidasi oleh Ming Yuexin. Ming Yuexin memberikan obat kepada Mu Yun lagi pada malam hari. Di gua di belakang air terjun, kali ini, Mu Yun tidak kembali sendiri, melainkan dibawa kembali oleh Ming Yuexin. Mu Yun seperti kemarin, tergeletak di semua sisi di antara kerikil. Pipinya yang bengkak kembali bengkak hari ini, dan sudut hidung, mata, dan mulutnya berdarah. Matahari tenggelam di barat, pedang Ming Yuexin lagi. Dengan kata-kata ini, Ming Yuexin menyebut Mu Yun dan menyerbu semuanya jalan meninggalkan lembah dan sampai ke negeri pegunungan. Jangan bicara omong kosong, masih datang. Mu Yun berkata dengan cemas, cedera kemarin belum sembuh. Tadi malam kamu memperbudakku lagi. Lanjutkan, latihan. Mu Yun dibangunkan oleh bulan, keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semalam, tempat tidur batu pingsan, pada malam hari, Mu Yun merasakan sesosok tubuh naik ke tempat tidurnya, membuatnya tidak bisa bergerak, jadi malam itu, Ming Yuexin mengeluarkan cairan spiritual dan pil ilahi dan membiarkan Mu Yun meminumnya. Bengkak di wajahnya berangsur-angsur berkurang. Antara hidup dan mati, kamu bisa menjadi kuat. Mendengar pidatonya, Mu Yun berkata, itulah yang kamu katakan. Setiap gerakan yang kamu lakukan, kamu ingin membunuhku. Perpisahanku hanyalah kekuatan untuk memotong langit. Tidak ada gunanya bagimu. Bagaimana kamu bisa menguji batasmu jika kamu terus berlatih?